Sambutan kedua akan disampaikan oleh Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Said Akil Siroj, Ketua Umum PBNU. Kepada beliau disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sadati wa sayyidati, anisati, ashabi wa zumalai, abnai wa banati ayyuhal khudur. Manusia itu bahasa Arabnya insan. Apa Pak? Insan itu kalimat isim, kata benda. Kalimat fi'ilnya, kata kerjanya anas. Nggak usah ditambah urbaningrum, anas gitu aja. Bentuk segot fa'ilnya, adjektifnya, kalau laki-laki mudzakkar, maskulin, anis. Kalau perempuan, muannats, feminin, anisah. Anas, anis, anisah, insan, itu asal maknanya harmoni, intim, akrab. Jadi manusia itu semenjak dilahirkan sampai meninggal dunia membawa amanat, sebelum amanat agama, sebelum amanat organisasi, sebelum amanat harta, jabatan, amanat yang paling melekat adalah insaniyah. Bagaimana kita selalu menjaga diri kita tetap menjadi insan, yaitu makhluk yang menyenangkan, yang mu'anasah, yang inas, saling harmonis, saling mesra, akrab. Paham betul? Nah, jadi kita semua sebagai insan, amanat yang paling melekat adalah harus selalu menjaga insaniyah kita. Sebagai umat Islam, amanat agama Islam untuk mempertahankan insaniyah, untuk mengawal, melestarikan, mengabadikan insaniyah, maka agama Islam bukan hanya membawa akidah dan syariah saja. Laisal Islam aqidatan wa syari'atan fahasb, walakinnal Islam dinul ilmi wa thaqafah, dinul adabi wal hadarah, dinut tamaddun wal insaniyah. Agama Islam bukan hanya membawa doktrin rukun iman saja, itu penting. Bukan hanya membawa perintah rukun Islam saja, itu pasti. Tapi lebih dari itu, selain akidah dan syariah, agama Islam membawa ilmu pengetahuan, membawa ajaran budaya, akhlak, peradaban, kemajuan, moral, dan puncaknya adalah ajaran insaniyah. Oleh karena itu, Islam, Allah dan Rasulullah tidak ridho kalau melihat umatnya tidak berilmu. Rasulullah tidak ridho kalau melihat umat Islam juhala, tidak ridho. Perintah Al-Quran, perintah Rasulullah, umat Islam harus pinter. Kalau tidak pinter, harus ikut orang yang pinter. Jangan pinter tidak, ikut ulama tidak. Gak mau ikut Imam Syafi'i, ikutnya Imam Samudra. Gak mau ikut para ulama, malah ikutnya para pengebom, teroris. Ngonong rumangsane bener. Niku jahil murakkab namanya. Wis bodoh, orang rasa bodoh. Jahil murakkab.
Agama Islam, Allah dan Rasulullah tidak ridho kalau melihat umatnya tidak berakhlak. Kalau melihat umat Islam tidak bermoral. Kalau melihat umat Islam bodoh, biadab, tidak berakhlak, tidak maju, tidak mempunyai rasa kemanusiaan. Karena Islam diturunkan di atas bumi ini, tujuan yang paling utama adalah membangun manusia yang bermoral, berbudaya, berperadaban, cerdas, bermartabat, tertib, dan seterusnya. Ketika Rasulullah masih hidup, sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasulullah masih sugeng, maka kalimatul haq, sautul haq ada pada beliau satu orang. Kebenaran ada pada beliau satu orang. Perintahnya, larangannya, himbauannya, ajakannya, sikapnya, diamnya saja itu sudah merupakan tuntunan ilal haq, menuju kebenaran. Rasulullah wafat, kalimatul haq, sautul haq, ahlul haq ada pada jama'atus sahabah. Semua para sahabat Nabi Muhammad SAW, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali, Sayyidina Talha, Sayyidina Zubair, Sayyidina Sa'ad, Sayyidina Sa'id, Abdurrahman bin Auf, Amr Abu Ubaidah bin Jarrah, dan sana-sanasipun semua para sahabat ahlul haq, ashabul haq, kebenaran ada pada mereka. Tidak satu orang saja, tapi jama'atus sahabah. Kalau waktu Rasulullah, kebenaran ada pada satu orang, inggih menika individu Rasulullah. Ngoten nggih? Setelah Rasulullah wafat, kebenaran ada pada jama'atus sahabah. Ini bedanya kita dengan Syiah. Kalau Syiah, bukan saya berarti mengatakan Syiah sesat, tidak. Soal sesat atau enggak itu Gusti Allah di urusannya. Tapi yang jelas bedanya kita dengan Syiah, kalau Syiah setelah Nabi Muhammad wafat, sahibul haq hanya satu orang, yaitu Sayyidina Ali. Lihana sahabat Sayyidina Ali ora patek bener, dianggap ora patek bener gitu loh. Hanya Sayyidina Ali tok yang paling bener. Sayyidina Ali wafat, gantinya Sayyidina Hasan, kemudian Sayyidina Husain, kemudian Imam Ali Zainal Abidin, Muhammad Baqir, Ja'far Shadiq, Musa Al-Kazim, Ali Ar-Ridha, Muhammad Al-Jawad, Ali Al-Hadi, Hasan Askari, Muhammad Imam Mahdi Al-Muntadhar, imam yang ke-12 yang menghilang sejak usia 6 tahun di sebuah gua di Gunung Radwa di kota Samirra, Irak, sampai sekarang masih hidup, selalu memberi ilham kepada Ayatullah Al-Uzma, dan nanti akan turun ketika akan membunuh Dajjal. Paham betul? Ini menurut kepercayaan Syiah. Menurut ahli sunnah betul, setelah Nabi Muhammad wafat, kebenaran ada pada jama'atus sahabah, termasuk Sayyidina Ali, termasuk Sayyidina Hasan wal Husain, imamuna semuanya, a'immatuna semuanya, panutan kita semua. Bi ayyihim iqtadaitum ihtadaitum. Dengan siapa engkau ikut dari salah satu sahabat, disitulah ada hidayah, disitulah ada kebenaran. Ashabul haq dipegang oleh jama'atus sahabah. Nah, setelah sahabat boten wonten, setelah para sahabat wafat semuanya, sudah enggak ada sahabat sekarang, kebenaran dipegang siapa? Di mana ada kebenaran? Aina ahlul haq? Manhum ahlul haq? Aina sautul haq? Di mana ada kebenaran? Ikut siapa agar kita ini benar? Al-Quran menegaskan, Allah menegaskan dalam surat Al-Hajj ayat 54, وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ
wa innallaha lahadil ladzina amanu ila siratim mustaqim wal ya'lamal ladzina utul ilma annahul haqqu mir rabbik. Kebenaran al-haqqu mir rabbik ada pada alladzina utul ilma, orang-orang yang berilmu, yaitu para, jawab yang banter, jawab sing banter, ben Wahabi dengar, ben Salafi Wahabi niku dengar jenengan jawab sing banter, yaitu para ngoten Wahabi ben gemeter. Tapi teng Jombang wonten Wahabi mboten? Mboten wonten nggih? Mboten wonten lah. Tengawi wonten Tengawi, bangsa wonten lah. Solo, Sukoharjo niku. Hadirin yang saya hormati, Quran menegaskan wal ya'lamal ladzina utul ilma anul haqqu min rabbik, yang mengetahui kebenaran dari Allah, yang mendapatkan kebenaran dari Allah ialah alladzina utul ilma, para ulama. Jadi kalau kita ingin benar, ikut ulama. Al-Quran loh ingkang ngendikan ngoten, bukan saya. Dan kalau yang saya maksud ulama itu para imam-imam, bukan saya. Kalau saya ketua umum PBNU, bukan ulama, bukan ulama. Kalau saya ketua umum PB, sing jeneng para ulama ya para ulama sing soleh-soleh nih kok. Ya, kula kan setengah soleh. Kanjeng Nabi wafat sallallahu alaihi wasallam meninggalkan sunnahnya. Meninggalkan apa? Sunnahnya Rasul itu ada 3 macam. Ada berapa? Pertama, sunnah qauliyah, ngendikane, sabdanya, perkataannya, baik yang isinya perintah, isinya larangan, isinya himbauan, ajakan, sunnah qauliyah. Yang kedua, sunnah fi'liyah, perilakunya, laku lampahipun, sikapnya, bagaimana cara menerima tamu, bagaimana cara bergaul dengan tetangga, bagaimana cara memimpin keluarga, bagaimana ketika beliau sedih, bagaimana ketika beliau gembira, suka dan duka. Niku laku lampahipun menjadi sunnah fi'liyah. Napa? Yang ketiga, nah iki sing akeh sing ora roh nih. Yang ketiga, orang Wahabi nggak ngerti ini, jenggot tok sendowo, tapi nggak ngerti nomor 3 iki. Sunnah takririyah, napa? Yang berkata bukan Rasulullah, orang lain. Yang berbuat bukan Rasulullah, orang lain, tapi dibenarkan oleh Rasulullah SAW. Maka walaupun yang melakukan orang lain, walaupun yang mengatakan, mensabdakan itu orang lain, tapi mendapat legitimasi, mendapatkan tasheh, pengakuan, takrir dari Rasulullah, maka menjadi sunnah takririyah. Contohnya, sahabat Bilal ba'da wudu sholat sunnah 2 rakaat. Sahabat Bilal ba'dal wudu sholat sunnah 2 rakaat. Kanjeng Nabi malah tanglet nih. Sholat opo Bilal? Sholat apa Bilal? Jawabnya sholat ba'diyatil wudu. Sholat ba'diyah wudu. Bener Bilal. Kanjeng Nabi malah membenarkan apa yang dilakukan oleh sahabat Bilal, malah mengajak, menghimbau sahabatnya agar sholat 2 rakaat ba'dal wudu. Sing mulai nglakoni bukan Kanjeng Nabi, yang mulai nglakoni sahabat Bilal. Mendapat pembenaran dari Rasulullah, maka menjadi sunnah takririyah. Contoh yang paling harus kita ketahui apa? Madhun Nabi, memuji-muji Rasulullah, menyanjung-nyanjung Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tidak pernah menyanjung-nyanjung
dirinya sendiri, tidak pernah. Rasulullah tidak pernah memerintahkan sahabatnya menyanjung-nyanjung dirinya. Tidak pernah. Dirinya tidak pernah memuji dirinya dan tidak pernah memerintah sahabat agar memuji beliau. Tidak pernah. Tapi ketika ada orang memuji-muji beliau, dibenarkan. Maka madhun Nabi, memuji-muji Rasulullah menjadi sunnah. Napa? Alhamdulillah paham. Alhamdulillah. Cerdas-cerdas. Pinter-pinter kabeh jamaah wahidian iki. Nah, contoh ana wong jenenge Ka'ab bin Zuhair bin Abi Salma. Punya kakak namanya Bujair bin Abi Salma. Bujair masuk Islam, si Ka'ab belum. Ka'ab mengatakan, wah kamu Bujair diajak minum arak sama Muhammad itu. Kemudian Muhammad mabok, keluar omongan sih nggak jelas, maksudnya Quran maksudnya. Keluar omongan dari mulut Muhammad nggak jelas, mbuh omong opo iku, entah dari mana gurunya, siapa gurunya, dari mana sumbernya. Kemudian kamu pun mabok, kamu ikut Muhammad, mabok bersama. Bujair mengatakan begitu. Ala ablighu anni Bujairan risalatan fahallaka fima qulta waihaka hallaka saqaka bihal ma'munu ka'san rawiyatan fa anhalakal ma'munu minka wa 'allaka wa khalafta asbabal huda wattaba'tahu ala ayyi syai'in wa ibadinika hallaka ala khuluqin lam tulfi umman wala aban alaihi walam tudrik alaihi akhon laka ala ablighu anni Bujairon, kata Ka'ab, sampaikan kepada Bujair, sakoka bihal ma'mun, kamu diberi minum arak oleh al-ma'mun. Muhammad maksudnya al-ma'mun, kanjeng Nabi yang bisa dipercaya, al-amin, al-ma'mun. Sakoka bihal ma'mun, sampai kamu mabok sehingga kamu mengikuti agamanya. Wa khalafta asbabal huda, kamu menjauhi agama nenek moyang, meninggalkan agama bapakmu, agama ibumu, agama saudaramu. Para sahabat mendengar, Bu. Para sahabat mendengar, Mas, bahwa ada orang menuduh kanjeng Nabi minum arak, mabok-mabok dengan sahabatnya. Kemudian sahabatnya mendengarkan omongan yang tidak jelas dari kanjeng Nabi. Akhirnya pun para sahabat sepakat, saya minta izin Rasulullah, kami akan mencari Ka'ab. Nanti kalau sudah ketemu saya sembelih. Minta izin Rasulullah. Ya wis karepmu kono lah. Biasanya kan Nabi sabar, rodok ora sabar sih kali ini. Kali ini rodok enggak sabar nih. Ya wis karepmu kono lah. Golek ono nek ketemu kepruki ora apa-apa Islam. Sebelum kepegang, ketangkep, sudah dengar bahwa Ka'ab bin Zuhair sedang menjadi DPO. Apa DPO itu? Ketakutan sendiri. Ketakutan. Datang ke Madinah. Pas Rasulullah saweg sholat subuh. Selesai sholat subuh, Ka'ab maju menghadap Rasulullah. Assalamualaikum Muhammad. Waalaikumsalam. Saya dengar kamu dicaci maki oleh seorang penyair Ka'ab bin Zuhair bin Abi Salma. Dia mukanya ditutupin dengan sorban merah itu. Sorbannya orang Saudi itulah. Ya. Dan saya dengar sahabat-sahabatmu sedang mencarinya. Kalau ketangkep mau dibunuh. Iya, saya izinkan itu. Sekarang kalau dia kesini minta maaf, kamu maafkan gak Muhammad? Pasti saya maafkan. Kalau dia masuk Islam, diterima enggak Muhammad? Diakui enggak? Saya terima, saya akui kalau dia masuk Islam. Dibuka sorban yang menutupi mukanya itu. Anak Ka'ab bin Zuhair bin Abi Salma. Sayalah orangnya Ka'ab bin Zuhair bin Abi Salma yang mencaci maki kamu. Sekarang if'al ma syi'ta bi. Akan engkau apakan saya ini? Silahkan. Rasulullah tersenyum, memaafkan,
Kemudian dia masuk Islam. Setelah masuk Islam, dia keluar syairnya memuji-muji Rasulullah setinggi langit. Banat su'adu faqal bil yauma matbulu mutayyamun ithroha lam yufda makbulu tas'al wushatu janabaiha waqiluhumu innaka yabna abi salma la maqtulu wa qala kullu khalili kuntu amuluhu la ulhiyannaka inni anka mashghulu faqultu khallu sabili la abalakumu wa kullu ma qaddara ar-rahmanu maf'ulu kullu ibni untha wa in talat salamatuhu yauman ala alatin hadba'a mahmulu nubbitu anna rasulallahi aw'adani wal afu 'inda rasulillahi ma'mulu mahlan hadaka alladhi a'taka nafilatal qur'ani fihi mawa'idhu wa tafsilu laqad aqumu maqaman law yaqumu bihi arwa asma'u ma law yasma'ul filu la dhalla yar'adu illa ayyakuna lahu minar rasuli bi'idnillahi tanwilu innar rasula la sayfun yustadau bihi muhannadun min suyufillahi maslulu fi usbatin min quraishin qala qailuha bi batni makkah lamma aslamu saya baca semua ini sampai jam 12 nanti. Saya tahu syairnya sampean paling-paling ilahilas, paling-paling itulah udah. Ya lumayan daripada karaoke lah. Inna rasulullah sayfun yustadau bihi muhannadun min suyufillahi maslulu fi usbatin min quraish qala qailuha bi batni makkah lamma aslamu zalu fama zala ankashun wala kushfu indal liqa'i wala milun ma'azilu Syammul aranini abtalun labusumu min nasi Dawud fil haija sarobilu. Engkau Rasulullah sungguh orang besar, orang mulia, orang yang sukses, yang berhasil memisahkan antara hak dan batil, antara khair dan syar, antara kebenaran dan kezaliman. Engkau datang dari suku Quraisy, kota Mekah, diikuti oleh para rombongan pengikut yang gagah berani tapi berakhlak mulia. Walhasil Ka'ab ini memuji-muji Rasulullah. Saupama kok salah, saumpama muji-muji Rasul niku salah, pasti dilarang. Pasti Rasulullah nyegah niku, ojo muji-muji aku, bid'ah. Mboten niku, mboten niku. Malah Kanjeng Nabi maringi kenang-kenangan selimut yang sedang dipakai. Rasulullah saweg ngagem selimut. Selimutnya bergaris-garis, lurik-lurik. Lah selimut lurik-lurik bergaris-garis itu bahasa Arabnya burdah. Kalau selimut polos bahasa Arabnya battaniyah. Muttaqiina ala furushim batainuha min istabraq. Batainuha selimut polos. Kalau selimut lurik-lurik bahasa Arab apa? Regane 75.000 nang pasar Jombang. Made in RRC. Rasul selalu pakai itu. Diberikan kepada Ka'ab. Terima kasih Ka'ab, saya dipuji. Ini kenang-kenangan untuk kamu. Selimut itu. Kalau tidak percaya, Bapak Ibu sekalian, ayo pergi ke Turki, ke Istanbul. Selimutnya Rasulullah yang dulu diberikan kepada Ka'ab bin Zuhair masih ada sampai sekarang. Di Museum Topkapi. Sebelahnya Masjid Hagia Sophia, Istanbul, Turki. Siapa yang tidak percaya, ayo ikut saya ke Turki. Ongkos saya tuku dewe. Percaya mboten? Saya sudah sering ke sana. Saya sudah melihat kenang-kenangan Rasulullah, selimut lurik-lurik masih utuh. Wonten juga pedangnya, ada juga busur panahnya, ada juga beberapa helai rambutnya Rasulullah, ada terumpahnya, sandalnya, ada mangkok bekas wadah minumnya, wadah air, masih wonten di Museum Topkapi Hagia Sophia di Istanbul, Turki. Jadi bagi orang yang tidak percaya, cilakalah, rugi kalau orang tidak percaya pada madhun Nabi, itu sunnah takririyah. Nah, dari situ maka setiap ada qasidah memuji-muji Rasulullah disebut burdah. Yang terkenal burdah di Jawa Timur, di Indonesia,
Burdah karangan Syekh Abu Sa'id Syarafuddin Al-Busiri. Amin tadzakkuri jironim bidhi salami mazat dam'an jaro min muklatin bidami am habbatir rihu min tilqai kadhimatin wa awmadal barku fi dhulma'i min idami fama li aynayka in qulta fahamata wa ma li qalbika in qulta stafiq yahimi ayah sabu sabu annal hubba munkatib. Apa mboten? Mboten. Orang NU harus hafal, terutama Syuriah. Roh Syuriah, cabang MWC, ranting, katib Syuriah, kudu hafal. Ini panjenengan ngundang Roh Syuriah, mau coba Barzanji ora hafal, ojo diamplopin. Kapok mukapan itu. Karena apa? Karena Barzanji, Deba, Simtud Duror, Syaraful Anam, Burdah, Salat Badar milik kita. Miliki. Kalau bukan kita yang menghafal, siapa yang suruh menghafal? Abu Bakar Bashir yang suruh menghafal. Yang suruh menghafal siapa? Amrozi, wis mati bisa Amrozi bisa. Imam Samudra, wis mati. Abu Bakar Bashir, HTI yang suruh menghafal. Yang hafal harus kita semua. Warga NU harus hafal Barzanji, terutama pengurusnya. Diundang Barzanji, gak usah bawa buku, gak usah bawa kitab Barzanji, hafal. Wa amma ta'ifad'u thaqifan falam yuhsinu bil ijabati qira wa uraw bis sufaha wal abida fasabbu bi alsinatin badiyah wa ramawhu bil hijarati hatta khuddibat bid dima'ina ala thumma 'ada ila makkah hazina fasalahu malakul jibali fi ihlaki alihadha bil asabiyyah faqala inni arju an yukhrijallahu min aslabihim man yatawalla atirillahumma bi'arfin syadhiyim Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Ganti yang baca sebelahnya apal maneh. Thumma usrib jasadihi wa ruhihi yaqudatan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa wa rihabil qudusiyah wa urjabi ila samawati fara'a adama fil ula wa qad jallalahu al-waqaru ala wa ra'a fi tsarati Isa. Apal betul? Harus hafal. Diamplopin, apal lu ya. Ini. Nah, setiap qasidah yang isinya memuji-muji Rasulullah disebut qasidatul burdah. Amin tadzakkuri jironim bidhi salami mazat tadam an jaramim muklatim biddam. Kenapa engkau selalu menangis tiada henti-hentinya sampai air matamu bercampur darah? Apakah karena engkau ingat pada kekasihmu, pacarmu yang ada di desa Dhi Salam? Atau karena engkau teringat di suatu hari panas, angin bertiup kencang di desa Kazimah? Atau engkau teringat suatu malam gelap gulita berkilat di desa Idom? Kenapa hatimu resah? Kenapa matamu gak bisa tidur? Tidak enak makan, gak enak minum? Pasti kamu sedang kena asmara. Pasti kamu sedang mabok cinta. Jawabnya, na'am sara taifu man ahwa fa'arraqani wal hubbu ya'taridul ladzati bil alami ya laimi fil hawal udriyi ma'dziratan minni ilaika walau ansafta lam talumi. Na'am, benar. Saya sedang mabok cinta. Saya sedang tergila-gila, rindu pada seseorang, sampai rasa rinduku menjadi penyakit. Tapi kalau kamu tahu siapa yang sedang kurindukan, siapa yang sedang aku kangeni, pasti kamu akan memakluminya. Siapa sih yang sedang kamu kangeni sampai nangis bercampur darah, tidak enak makan, gak enak tidur? Yang sedang ku kangeni, yang sedang kurindukan, ingin segera aku berjumpa adalah
Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami nabiyunal amirun nahi fala ahadu abarra fi qawli la minhu wa la na'ami huwal habibul ladzi yang sedang kukangeni adalah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidul Kaunain, Sayyidu alamil mulki wa alamil malakut, Sayyidu alamil insi wal jin, Sayyidul masyriq wal maghrib, Sayyidud dunya wal akhirah, Sayyidul kauni wal wujud. Dialah yang sedang kukangeni, yang sedang kurindukan, Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai aku menangis, tangisku tiada henti, sampai air mataku bercampur darah. Tidak bisa makan, tidak sanggup minum, tidak datang tidur. Hatiku resah karena ingin segera jumpa dengan Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Panjenengan ngoten mboten panjenengan? Panjenengan rindu Kanjeng Nabi mboten? Nggih. Saya menyaksikan panjenengan semua datang ke sini, barangkali 20.000 ada orang ini, semua limahabbati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Semua warga salawat wahidiyah min muhibbi Rasulillah, semuanya cinta Rasulullah dan insya Allah pasti akan mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal habibul ladzi turja syafaatuhu, dialah yang selalu kuharapkan syafaatnya ketika kita mendapatkan malapetaka, kesusahan, kesulitan yang menghadang kehidupan kita. Rasulullah yang akan menolong kita. Paham betul? Nah, ada lagi yang tidak percaya. Masa Nabi Muhammad bisa mensyafaati? Kalau di Jombang ada orang ngomong begitu, jangan marah Pak. Jangan marah. Malah kudu bersyukur. Alhamdulillah. Berarti syafaatnya Rasulullah khusus untuk warga NU. Sing ora percaya nggak dapat syafaat. Gitu aja. Percaya betul panjenengan? Percaya betul? Sing ora percaya alhamdulillah. Spesial, khusus untuk warga Nahdlatul Ulama yang percaya bahwa Rasulullah mempunyai hak prerogatif memberi syafaat kepada siapapun yang beliau kehendaki, yang diizinkan oleh Allah. Suatu ketika ada sebuah suku, satu kecamatan lah, namanya suku Mudor. Apa namanya? Suku Mudor itu semua suku mencaci maki Rasulullah. Semua orang suku Mudor mencaci maki Rasulullah. Muhammad majnun, Muhammad orang gila, Muhammad orang gak waras, Muhammad nek ngomong gak karu-karuan. Maksudnya Quran maksudnya. Mbuh gurune sopo, Muhammad orang waras. Akhiripun Kanjeng Nabi nyupatani. Allahumma ja'al sinihim kasini Yusuf. Ya Allah, jadikanlah tahun-tahun mereka suku Mudor seperti tahun-tahun kaumnya Nabi Yusuf, yaitu paceklik 7 tahun. Kan ngoten nggih? Kaumnya Nabi Yusuf tertimpa paceklik 7 tahun zaman Firaun niku. Bener Pak. Suku Mudor 7 tahun gak ono beras, gak ono jagung, gak ono gandum, boten wonten air, boten wonten tuyo, tidak ada hujan. Akhirnya terpaksa datang ke Madinah satu rombongan, pentolan-pentolannya. Yang mimpin adalah Labid bin Robi'ah namanya. Assalamualaikum Muhammad, waalaikumsalam. Man antum, dari mana? Siapa kamu? Nahnu min Mudor. Kami dari suku Mudor. Kanjeng Nabi kaget. Wong Mudor biasanya mencaci maki, usai kita korene arep-apa iki. Majik tumbih. Apa maunya ke sini? Ada apa kamu sekalian datang ke sini? Jawabnya Labid, atainaka ya khairal bariyati kulliha litarhamana mimma laqina minal azli. Atainaka nashku hittatan jalla amruha li sab'i sinina waqifina ala mahli. Atainaka wal adra tudmi lithatuha wa qad dahalat ummus sabiyyi anit tifli
wa alqa bi kaffaihi syuja'u istikanatan minal ju'i sumtan ma yumirru wa ma yuhli wa la syai'an mimma ya'kulun nasu 'indana siwal handhalil 'amiyyi wal ilhizil fasli fa anta lidunyana wa anta lidinina tu'ammalu lid dunya walil akhiril fasli lana minka fi yaumil hisabi syafa'atun tuzahzihu 'anna wasyafa'atu fil ali. Ada apa kamu kesini? Kata Rasulullah. Labid jawab, atainaka ya khairal bariyah litarhamana. Kami datang kepadamu, wahai orang yang paling mulia di atas bumi, litarhamana, agar engkau memberi rahmat kepada kami. Ayo, orang ini minta rahmat kepada siapa? Seumpama kok salah, pasti dilarang. Saumpama kok salah, ojo njaluk rahmat nang aku, musyrik. Mboten niku. Tidak tuh. Paham mboten? Paham mboten? Tidak dilarang itu. Rasulullah mindel mawon niku. Dimintai rahmat. Ataina kanasku hittatan jalla amruha. Kami datang kepadamu mengadu. 7 tahun enggak ada gandum. Kami datang kepadamu meninggalkan gadis-gadis yang pecah bibirnya karena tidak minum. Ibu-ibu yang menyusui anak ditinggal karena tidak keluar air susunya. Pemuda yang gagah berani sekarang lemah lunglai minal ju'i sumtan ma yumirru wa ma yuhli, karena kelaparan tidak ada yang bisa dimakan. Wala syai'a mimma ya'kulun nasu indana siwal handhal, tidak ada yang dapat kami makan kecuali rumput padang pasir handhal yang rasanya pahit. Fa anta lidunyana wa anta lidinina, engkau harapan kami urusan dunia maupun urusan agama. Orang ini minta tolong kepada Kanjeng. Saupomo kok salah, pasti dilarang. Ojo njaluk tulung karo aku, ojo njaluk rahmat nang aku, musyrik, dolal, bid'ah, finnar. Boten niku. Malah Kanjeng Nabi ndongaaken mereka, Allahumma skina, Allahumma qihim ghaitsam mughitsa wa anzil alaihim minas samai ma'am midrara waj'al suqya rahmatin wala taj'al suqya adzabin wala hadmin wala bala'in wala gharaq. Ya Allah, turunkan hujan untuk suku Mudhar, hujan bawa rahmat dan rezeki, bukan hujan bawa malapetaka, banjir dan bencana. Mereka belum pulang, di sana sudah hujan. Percaya mboten? Niki wonten datang kitab tarikh. Ada yang tanya pada saya, sampean cerita itu dari mana sih, Pak? Saya jawab, dari buku tarikh, dari kitab tarikh. Saya baca kitab tarikh enggak ada tuh. Saya tanya, kitab tarikh yang kamu baca apa? Khulasatu Nuril Yakin. Yang betul wonten goblok. Kitab 40 halaman itu. Yang betul wonten. Nek kepengen cerita detailnya teniki, baca Kitab Al-Kamil Fit Tarikh lil Imam Ibnil Athir, 13 jilid. Tarikhul Umami wal Muluk lil Imam Abi Ja'far Ibni Jarir At-Tabari, 10 jilid. Tarikhul Hadharah Al-Islamiyah Profesor Dr. Ahmad Syalabi, 9 jilid. Macane Khulasatu Nuril Yakin, sombongnya ora karu-karuan. Maklum SAG, sarjana alam. Syafaat Rasulullah harus kita harapkan, dan itu hak prerogatif Rasulullah SAW. Memuji-muji Nabi Muhammad dengan berbagai bacaan sholawat, dengan berbagai segot, tarkib, redaksi sholawat, sholat al-fatih, sholat wahidiyah, sholawat nopo mawar, sholawat nariyah, apa saja, sholawat badar, semua menjadi sunnah takririyah, bukan bid'ah. Jawab, bukan goblok. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyiduna Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan bin Ad
bin Udad bin Hamaisa bin Salaman bin Banat bin Hamal bin Qidra bin Ismail bin Ibrahim bin Azar bin Taroh bin Nahur bin Syaruh bin Arhu bin Falig bin Abir bin Arfakhshad bin Sam bin Nuh bin Lamak bin Matushalih bin Akhnuh bin Hormuz bin Idris bin Mehlayil bin Qinan bin Anush bin Syith bin Adam alaihissalam. Jadi nenek moyangnya Kanjeng Nabi jelas mboten? Saniki kula arep takon. Saniki. Panjenengan bisa enggak isora menyebutkan nenek moyang panjenengan 10 mawon? Saged mboten? Wah, enggak jelas turunan sapa iki. Mbuh turunan sapa enggak jelas sampean iki. Turunannya sapa jenengan mboten jelas. Karena panjenengan ora iso nyebutaken nenek moyang 10 ora iso, enggak jelas panjenengan niku. Nek Kanjeng Nabi jelas mboten? Hafizul ilahu karamatan Muhammadin aba'ahul amjada saunan lismi taroku sifa hafalam yusib hum aruhu min adami wa ila abihi wa ummihi. Allah menjaga nenek moyang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari Nabi Adam sampai bapak dan ibunya tarokus sifah, tidak ada yang berbuat zina, tidak ada yang berbuat. Dari Nabi Adam sampai ayahandanya Syekh Abdullah, ibunya Sayyidah Aminah, tidak ada yang berbuat zina, suci semua orang itu yang saya sebut namanya tadi. Kenapa? Karena semua membawa amanat Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nur Muhammad pertama kali dibawa fi sulbi Adam, di tiang rusuknya Nabi Adam, kemudian pindah-pindah melalui bapak nenek moyangnya sampailah kepada kakeknya Syekh Abdul Muthalib, terang benderang, kemudian pindah pada putranya Syekh Abdullah, juga terang benderang seperti bulan purnama, kemudian masuk ke dalam rahim Sayyidah Aminah, maka lahirlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saratun saro nurun nubuwati fi asariri hurarihimul bahiyyah wa badaro badruhu fi jabini jaddihi Abdul Muttalibi wa ibnihi Abdillah attirillahumma qabrahul karim Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Kanjeng Nabi lahir seperti bulan purnama, lahir di alam dunia dengan sujud. Mbuh wong Jombang ana ora ya sing lahir sujud ya? Ada enggak? Jenengan enggak ada putra pernah tidak punya anak lahir sujud? Pernah mboten? Kanjeng Nabi sujud, Pak. Fawulida sallallahu alaihi wasallam sajidan syakiran hamidan ka'annahul badru fi tamami sallallahu ala Muhammad wa ala wasallam sallallahu ala Muhammad ya Rabbi sholli wa sallim. Yang tidak percaya alhamdulillah, biar orang NU saja yang percaya yang mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu satu. Kemudian dalam mengikuti ulama kita harus yakin bahwa ulama adalah membawa kebenaran. Ulama membawa al-haq. Kalau saya ceritakan barangkali satu malam nggak selesai. Saya contoh satu saja, misalkan Quran yang diturunkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ditulis oleh para penulis, yaitu sahabat Zaid bin Thabit, Ubay bin Ka'ab, Sayyidina Ali. Karena Kanjeng Nabi mboten saged nulis, ada sendiri yang menulis Quran. Tulisan Quran ketika itu tidak bisa dibaca sekarang. Karena apa? Titik saja tidak ada. Yang membedakan huruf satu dengan yang lain nggak ada titiknya. Kalau nggak percaya, ayo datang ke kantor PBNU. Saya punya fotokopi Quran zaman Rasulullah. Kalau nggak ada, saya punya fotokopi Quran zaman Rasulullah. Tak simpen mawon. Diwaca kula mboten saged. Napa malih panjenengan mula. Titik mboten wonten. Ba tak sak podo, jim hak kho sami. Dal podo, rok zai boten wonten bedane.
sin shin ora ono titike. Sopo sing iso maca iku? Nah, orang pertama kali bikin titik bukan Rasulullah, bukan sahabat, ulama. Nggih menika Abul Aswad Ad-Du'ali pada tahun 62. Wad'un nuqat 'alal huruf. Ba titik siji ngisor, ta titik loro dhuwur, ta telu dan seterusnya. Abul Aswad Ad-Du'ali wafat tahun 69. Beliau bikin titik tahun 62. Wafatnya tahun 69 Hijriah. Setelah ada titik, masih banyak orang gak bisa baca Quran, maka Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi wafat tahun 185 Hijriah, bikin harokat, fathah, dhammah, kasroh, fathaten, dhammaten, kasroten, tasdid, sukun. Sudah ada harokat, masih banyak orang baca Quran salah. Orang Banyumas, Banjarnegara, Purbalingga, Purwokerto, Cilacap, Kebumen, kalau baca Quran innallaha wasimun ngalim. Kalau panggil saya Kiai Sangit ngakil, alah. Sallallahu alaihi wasallam, syafaat Rasulullah, alhamdulillah ngalamin. Boten orang Banyumas ada nggak ini? Artinya apa? Keluarnya suara dari tenggorokan, makhraj. Keluarnya suara itu namanya makhraj. Tidak benar. Maka ada seorang imam namanya Abu Ubaid Qasim bin Salam yang wafat tahun 224, bikin ilmu tajwid. Baru ada idgham, idhar, ikhfa, qalqalah, mad lazim, majaiz. Ya Allah. Wafat tahun 224. Kanjeng Nabi pun wafat 200 tahun nembe ono ilmu tajwid. Paham mboten? Jadi saupama ana wong pengin iso maca Quran mboten nganggo ilmu tajwid, bener mboten macane? Padahal ilmu tajwid itu bukan bikinan Rasulullah, bukan bikinan sahabat, bikinan ulama. Ikut ulama bid'ah gitu. Ikut ulama bid'ah. Kalau enggak mau ikut ulama, enggak pakai ilmu tajwid, maca Qur'annya salah, rubba qari'il Qur'an wal Qur'anu yal'anu. Banyak orang baca Qur'an, jangankan dapat pahala, malah dapat laknat dari Qur'annya karena tidak pakai tajwid, tidak benar bacanya. Nah, yang bikin ilmu tajwid itu ulama. Kita enggak usah ikut Imam Syafi'i, enggak usah ikut Syafi'i, enggak ada imamnya. Kita enggak usah ikut Syafi'i, langsung saja Quran hadis. Kan gitu ya, kalau ada orang ngomong gitu ya, langsung saja Quran hadis. Tad sini tad. Kalau Jakarta panggil ustaz tad gitu, entah murtad entah apa lagi loh. Tad sini tad. Hadis yang bapak pegang, hadis yang Anda percayai, hadisnya siapa yang paling bagus? Hadis Imam Bukhari. Imam Bukhari paling sahih. Tahu enggak tad tahu enggak? Imam Bukhari itu muridnya Imam Syafi'i, goblok. Imam Syafi'i wafat tahun 204. Imam Bukhari 256. Imam Bukhari madhabe Syafi'i, taklid nang Imam Syafi'i. Pinter. Hadisnya Imam Turmudzi itu muridnya Ishaq bin Rohawe. Ishaq bin Rohawe muridnya Imam Syafi'i. Tolol. Hadis Abu Dawud itu muridnya Ali bin Hasan. Ali bin Hasan muridnya Imam Syafi'i. Ya Allah. Pokoknya ngladeni wong bodoh, maka kula bodoh mana wis ora tak ladeni wis lah. Imam Syafi'i, Pak. Contoh setunggal malih. Imam Syafi'i, nama lengkapnya Abu Abdullah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Uthman bin Syafi' bin Musayyab bin Ubaid bin Abdul Yazid bin Abdul Muttalib. Lahir di Gaza, Palestina yang sedang digempur oleh Israel itu. Lahirnya di situ. Tahun 150. Wafat di Mesir, di Fustot, daerah Fustot, Kairo, Mesir. Tahun 204 Hijriah. Suatu ketika Imam Syafi'i dapat surat dari gubernur Asia Tengah, gubernur Afghanistan dan sekitarnya.
Namanya Abdurrahman Al-Mahdi gubernurnya. Kirim surat pada Imam Syafi'i. Syekh, saya ingin paham Islam yang komplit, yang sempurna. Bagaimana Syekh? Imam Syafi'i memanggil muridnya, namanya Robi' bin Sulaiman Al-Muradi. Robi' sini, ambil kertas, ambil pulpen, naktub ar-risalah. Ayo kita nulis surat, nulis risalah kepada gubernur. Jawab pertanyaannya. Imam Syafi'i ngendikan, imla, dikte, Robi' nulis, terus nulis. Akhirnya risalahnya Imam Syafi'i berjumlah 300 halaman. Kira-kira ono ora Kiai Jombang gawe surat 100 halaman? Kiai saniki nami Kiai Hashim nggih ndamel karangan kata. Itulah risalah atau ar-risalah lil Imam Asy-Syafi'i. Awal mula ada ilmu yang namanya ilmu usul fikih, usulul fiqh. Itu suratnya Imam Syafi'i. Isinya bagaimana isinya? Nah, ini singkat saja ini. Kalau rinci 4 semester 2 tahun, Pak. Ringkas saja. Gubernur, kalau Bapak ingin paham Islam yang benar, pertama harus paham bayan ilahi, yaitu Al-Quran. Tapi ayat Quran tidak satu tipe. Ada ayat muhkamah, ada ayat mutasyabihah, ada ayat mutlak, ada ayat muqayyad, ada ayat am, ada ayat khos, ada ayat maknanya hakiki, ada majazi, ada nasikh, ada mansuh. Ada ayat yang tidak bisa digugat, muhkamah. Ada yang masih bisa menerima takwil dan tafsir. Ada ayat yang absolut, mutlak. Ada ayat yang terikat. Ada ayat general, am. Ada ayat spesial, khas. Ada ayat maknanya realistis, hakiki. Ada ayat yang maknanya metaforis, majazi. Ada ayat nasih, mendelit. Ada ayat mansuh yang didelit. Kalau sudah paham, itu dicontohkan oleh Imam Syafi'i satu-satu. Pengen paham betul? Pengen paham betul? Moco dewe. Mau aku dapat moco dewe kok. Kalau Anda sudah baca Al-Quran dengan berbagai macam ayat, masih belum paham Islam, pindah pada bayan nabawi, yaitu hadis. Hadis ada 4 macam. Mutawatir, ma rawahu jam'un an jam'in, la yuhtamalu fihil kidb wal khata'. Hadis yang diriwayatkan oleh umat dari umat, tidak mungkin bohong dan tidak mungkin salah. Ada lafdzon wa ma'nan, ada ma'nan la lafdzon. Yang kedua hadis masyhur, yang ketiga hadis aziz, yang keempat hadis ahad, hadis yang rawinya individu 1-2 orang. Kalau sudah paham Quran, paham hadis dengan berbagai tipenya, masih belum paham Islam, maka akal harus dipakai. Apa? Akal itu akalnya ulama. Kalau musyawarah, berkumpul, diskusi, berdebat, kemudian sepakat pada satu pendapat, namanya ijma' konsensus. Ada ijma' qauli, ada ijma' sukuti. Kalau akalnya ulama tidak melalui perkumpulan pertemuan, ulama Jombang, ulama Jakarta, ulama Mesir, ulama Arab, dewe-dewe mboten pertemuan, mengeluarkan pendapat nganggo akale dewe, namanya kias, analogi. Ada kias aulawi, istiqra'i, burhani, tamthili, jadali, mantiki, khitobi, syi'ri, ikna'i. Saged mboten? Apal mboten? Sebagai ruang. Kalau kita tidak pakai ijma, kita nggak bisa sholat, Pak. Di Quran itu berulang-ulang perintah sholat. Aqimus sholah, aqimus sholah, aqimus sholah. Kalau nggak sholat, rokok, mlebu rokok, sakor. Masalah kakum fi sakor qaulu lam nakum minal musallin. Orang nggak sholat masuk neraka sakor. Segitu pentingnya sholat, segitu sholat jadi rukun Islam, tapi Quran tidak menjelaskan berapa kali sholat sehari semalam. Nggak ada di Quran. Namanya sholat itu apa? Nggak ada di Quran. Rokaatnya berapa? Nggak ada di Quran. Waktunya kapan? Boten wonten penjelasan di Quran. Paham boten? Paham boten?
Ini ono wong pidato ceramah, mari kita berpegang pada Quran. Semuanya ada di Quran. Goblok. Jenenge sholat mau mboten wonten Quran. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, ora ning Quran. Sholat sing wajib ping 5, ngoten kata-kata ping 5 mboten wonten ning Quran. Wonten namung wajib sholat, wajib sholat, wajib sholat. Harus sholat, harus sholat, akim sholat. Jenenge apa sholat? Ora ana nang Quran. Ping piro sholat? Ora ana nang Quran. Rakaate piye? Ora ana nang Quran. Waktunya kapan? Enggak ada di Quran. Di hadis ada. Wonten teng hadis. Furidat alaikum khamsu maktubat. Yang diwajibkan kepada kamu sehari semalam 5 waktu. Namanya zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Rakaatnya 4, 4, 3, 4, 2. Waktunya diterangkan dalam hadis. Tapi hadis Rasulullah mboten nerangaken rukunnya sholat ada berapa, syaratnya sholat ada berapa, harus Islam, baligh, akil, bersih dari hadas shagir, hadas kabir, suci badan, pakaian, tempat dari najis, mlebu waktu, nutupi aurat, ora ono nang hadis. Rukunnya sholat 14, takbiratul ihram, an-niyah, al-qiyamu liman istata'a, qiraatul fatihati fihi, ar-ruku'u, at-tuma. Mboten wonten teng hadis. Terus dari mana? Kita sholat seperti ini nih yang kita lakukan tiap hari. Dari mana itu? Min ijma'il ulama. Ayo jawab. Min ijma'il ulama. Ulama sepakat sholat kaya ngono kuwi. Seperti yang kita lakukan dulu. Itu dari sepakatnya ulama. Beda dikit-dikit. Imam Hanafi nek takbir ngene saenake santai. Nek madzhab Maliki lurus, mboten sedakep takbire. Nek madzhab Syafi'i tengah-tengah. Nek madzhab Hambali ngene sampai ning suara tenggorokan sampai ngene kaya ketekek. Beda dikit-dikit. Imam Hanafi senggolan laki-laki dan perempuan kalau tidak syahwat tidak batal. Kalau Imam Syafi'i batal, beda dikit-dikit. Tapi walhasil sholat sing kita lakukan setiap hari sumbernya bukan dari Quran, bukan dari hadis. Kita bisa sholat seperti ini ijma'il ulama. Sekarang kias, pun contoh satu aja, banyak contohnya. Kias, kalau nggak ada kias kita nggak bisa ngapa-ngapain. Coba di Quran ada larangan ngomong kasar dan bentak-bentak ayah dan ibu. Wala taqul lahuma uffi wala tanharhuma. Kamu jangan berucap kasar kepada ayah dan ibu. Kamu jangan bentak-bentak kepada ayah dan. Kalau bentak-bentak tidak boleh, tempeleng aja orang tua ya. Gitu. Di Quran nggak ada itu. Di Quran boten wonten larangan nempeleng ayah ibu, boten wonten. Enggak ada itu. Di Quran enggak ada larangan jangan mukul ayah, enggak ada. Jangan jotos, ojo nempeleng, ojo nabok ayah, boten wonten. Yang ada ojo bentak-bentak, ojo ngomong kasar. Harus pakai kias, Pak. Namanya kias aulawi. Kias apa? Kalau bentak saja tidak boleh. Kalau ngomong kasar saja tidak boleh. Apalagi. Nah, itu namanya aulawi. Ono maneh kias burhani, kias fakta. Sabu-sabu, narkoba, ekstasi. Di Quran hadis mboten wonten niku. Di Quran ada penjelasan hukumnya khamr. Khomer haram teng Quran. Nah, harus pakai kias. Bahasa Arab ini. Hadza muskir wa kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haram. Fahadza haram. Iki barang memabokkan. Setiap yang memabokkan masuk dalam kategori khomar. Sedangkan khomar itu haram. Maka ini barang. Paham betul? Jadi kalau nggak pakai kias, kita nggak bisa menghukumi hukumnya ekstasi, narkoba, sabu-sabu, heroin. Karena nggak ada Quran hadis, nggak ada. Paham nggih? Jadi mantap tidak? Sudah mantap belum? Bahwa kita memahami agama Islam, ikut ahli sunnah wal jamaah, yaitu Quran,
hadis, ijma, dan qiyas. Alhamdulillah. Yang kedua, Nahdlatul Ulama mengajak kepada seluruh warganya agar selalu menjaga keutuhan bangsa, menjaga keselamatan negara Republik Indonesia. Harus kita jaga. Satu jengkal pun kita harus bertanggung jawab. Tidak boleh ada musuh merebut 1 meter pun dari negeri kita ini. Ini amanat di pundak kita semua. Karena negara ini para ulama ikut membangun. Hadratus Syekh Haji Hasyim Asy'ari ikut berjuang. Kiai Wahid Hashim masuk dalam anggota PPKI, panitia persiapan kemerdekaan Indonesia. Bersama-sama Soekarno, Hatta, Agus Salim, Kahar Muzakir, Wahid Hashim, Abi Kusno, Laimena, Marmis, Muhammad Yamin. Orang 9 itulah panitia yang mempersiapkan kemerdekaan berdirinya negara Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 45. Oleh karena itu, menjaga keselamatan keutuhan negara Republik Indonesia amanat bagi Nahdlatul, amanat bagi kita semua. Kita semua wajib hukumnya ikut menyelamatkan Indonesia. Jangan terprovokasi oleh kelompok-kelompok radikal. Jangan sampai terpengaruh oleh kelompok-kelompok yang menghasut panjenengan pengen mendirikan negara Islam, ingin ikut ISIS. Waduh, ya Allah. ISIS itu Pak Bu membunuh orang seenaknya. Apa begitu caranya Islam? Bunuh orang sudah ribuan, orang ditembak, orang disembelih. Suku Yazidi, lanang wadon gede cilik, Syiah dihabisin, pateni kabeh, yang Sunni barang dihabisin, yang menentang dibunuh. Kaya raya uangnya dapat dari merampok bank, menguasai sumber minyak. Malah sekarang punya senjata canggih. Luar biasa. Indonesia sudah ada yang berangkat ikut ISIS 300 orang. Yang sudah mati 4 orang. Yang mengajak-ngajak orang Malang, namanya Salim bin Mubarak At-Tamimi, itu yang ngajak-ngajak orang daftar ISIS. Orang anak muda Saudi Arabia yang ikut ISIS 2.500. Orang Prancis, Muslim Prancis ikut ISIS 700. Muslim Inggris 400. Masya Allah, banyak sekali orang yang terpengaruh ingin mendirikan negara Islam, khalifah Islam. Menurut Nahdlatul Ulama, negara Republik Indonesia, negara kebangsaan, negara nation state. Indonesia bukan negara Islam, bukan negara Katolik, bukan negara Kristen, bukan negara Hindu, bukan negara Buddha, bukan negara Konghucu, bukan negara Kapitayan, Kaharingan, Darmo Gandul, Gotoloco, Sabto Darmo, Subut, Sunda Wiwitan, Sambelun. Bukan. Indonesia yang di dalamnya 6 agama besar dan masih banyak agama lokal, agama animis, agama dinamis, agama pagan masih ada. Itulah Indonesia. Bukan negara Jawa, bukan negara Sunda, bukan negara Madura, bukan negara Melayu, Batak, Dayak, Ambon, Bugis. Bukan. Indonesia yang di dalamnya 400 suku lebih, yang besar sukunya 30. Semua Indonesia. Oleh karena itu, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari dulu mempunyai visi misi yang sangat jauh, yaitu melahirkan ide ukhuwah Islamiyah yang disinergikan dengan ukhuwah watoniyah. Membangun persaudaraan sesama Islam yang sinergi dibarengaken dengan ukhuwah watoniyah, persaudaraan sebangsa dan setanah air. Kenapa? Karena ukhuwah Islamiyah saja belum bisa menyatukan umat. Contoh Afghanistan, 100% penduduknya Islam, perang terus. Kenapa? Tidak punya rasa ukhuwah watoniyah. Tidak punya komitmen ingin menyelamatkan keutuhan negaranya. Somal 100% madhabnya Syafi'i dan Maliki, torokotnya Syadziliyah. Perang karpe dewe, podo Islame, podo Syafi'ine, podo Malikine, podo Syadziliyahnya. Kenapa? Karena tidak punya ukhuwah watoniyah, komitmen, bersumpah, tidak ada sumpah ingin menjaga keutuhan negaranya. Irak perang saudara, Suriah perang saudara, Mesir belum selesai, Libya perang antara kota Benghazi dan Tripoli, Yaman perang antar suku. Masya Allah, negara-negara Timur Tengah lagi panas semuanya, sedang panas semuanya.
Jarang negara Timur Tengah yang dingin. Alhamdulillah di Indonesia aman, tentram, walaupun beda agama, beda suku, beda pilihan presiden. Pun beres kan pun nggih? Sampun beres pun. Beda pilihan presiden pasti wonten, ada dua macam pasti yang hadir ini. Ada yang milih Prabowo, ada yang milih Jokowi, pasti kan pun beres dereng. Beres sudah. Sudah selesai. Pak Jokowi, Pak JK pemimpin negara kita. Kemarin waktu masih kampanye barangkali kita beda pilihan. Sesudah menang, siapa yang menang? Itulah presiden kita. Itulah ketua DPR kita. Itulah ketua MPR kita. Semuanya sudah selesai. Bagi warga Nahdlatul Ulama, mari kita bersama-sama melanjutkan pembangunan, menjaga keselamatan keutuhan negara Republik Indonesia. Mari kita doakan Pak Jokowi dan Pak Yusuf Kalla mampu mengemban amanat yang berat, memajukan, mensejahterakan, meningkatkan martabat rakyat Indonesia. Kesejahteraan, menegakkan hukum keadilan, menyebarkan kesejahteraan bagi rakyat, semuanya sejahtera, itu amanat yang berat, tidak gampang. Mari kita doakan. Kalau salah, kita nasihatin, kita kritik. Kalau benar, kita dukung sepenuhnya. Ngoten nggih? Cekap semanten mawon, mugi-mugi wonten manfaatipun. Syukron wa dumtum fil khairi wal barakati wan najah. Kula nggih nyuwun dipun ndongaaken mugi-mugi kula sehat wal afiat, saged nerusaken ya eto-etoke khodim datang Nahdlatul Ulama sampai tahun 2015. Insyaallah maka tahun 2015 Muktamar NU di Jombang insyaallah. Maka rapat-rapatnya kita bagi 4 di Tebuireng, Denanyar, Tambak Beras dan Rejoso. Tapi pembukaannya di alun-alun. Ngoten nggih, setuju mboten? Insyaallah maka tahun 2015 lan monggo terasakan panjenengan taat istiqomah melakukan zikir sholawat wahidiyah di bawah pimpinan Mbah Yai Ibnu Alwan, Mbah Yai Muhammad Ruhan Sanusi lan sanes-sanesipun monggo terusaken nggih, kembangkan, syiarkan, besarkan aurad sholawat wahidiyah. Mugi-mugi dengan sholawat wahidiyah negara Indonesia ini aman, tentram, sejahtera, berkeadilan. Syukran wa dumtum fil khairi wal barakati wan najah wal afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.